Papua, tanah yang kaya dengan segala isi dan alamnya. Panorama yang indah, lautan yang biru, terumbu karang yang cantik dan berwarna-warni. Hingga gunung yang membentang di ufuk terbitnya matahari. Namun, kini semua berubah. Ratusan ribu hektar tanah masyarakat Papua direbut dari kepemilikannya. Dikhianati oleh saudaranya sendiri. Dijual dan diberikan kepada orang lain. Semua demi uang. Kami ini sudah diambil oleh perusahaan. Terus saya tanyakan izinnya di mana. Ini tanah-tanah adalah saya punya. Sudah banyak tanah-tanah mereka berpindah tangan ke orang lain, diperjualbelikan. Sehingga mereka mulai kehilangan tanah sedikit-sedikit, mulai hilang tanah mereka. Kita menginginkan supaya anak-anak kecil di kemudian hari setelah menjadi dewasa tidak hanya mendengarkan hutan Papua melalui cerita atau melalui dongeng. Seringkali ada binatang atau burung, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Maka saya berdiri lihat ke sana, kiri kanan tempat yang dulu sudah tidak ada lagi seperti semula. Karena sudah tanah kelapa sawit. Ketika kita membuktikan dengan kebenaran cerita, menurut cerita sejarah dan lain-lain, kepada perusahaan mengakui bahwa inilah mereka, dua orang ini yang mengakui sebagai yang punya tanah adat. Ketidakadilan ini membuat masyarakat bahwa mereka sebagai suku Mandobo yang ada di tanah adat ini, perusahaan datang ini tidak melalui prosedur. Saya pegawai negeri, kenapa saya bertahan untuk tanah? Karena tanah saya tidak diperjualbelikan lagi. Saya harap tanah adat kami dikembalikan. Perusahaan kelapa sawit masuk itu selalu kami masyarakat adat dihadapi dengan TNI Polri. Maka kami tidak rasa nyaman. Saya bilang, tidak usah gertak-gertak saya bilang. Kalau berani tembak saya bilang, lalu saya maju ke Laras. Tembak Pak. Dia tarik trekel kedua kali, bunyi di telinga sini. Jadi sampai 5 kali. Magasen pun juga, longsong juga ada waktu itu. Kami lapor ke polsek terdekat. Kita dengar bunyi alat berat. Kami pantau sendiri lewat hutan. Kami pantau sampai di sana. Oh ternyata ini person sudah masuk. Person sudah masuk garap di wilayah kita. Itu dusun. Aku lihat kita begitu. Kami keras. Tetapi dari pihak perusahaan itu orang bilang di sini kan atas nama baru dijual.
masyarakat sini tidak tolak bantuan datang, masyarakat tidak terima. Kalau presiden dia niat untuk bantu, masyarakat terima. Tetapi jangan bantu baru minta tempat lagi, minta hutan lagi. Jadi masyarakat tidak mau. Kami disuruh ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, terus semua dikasih dengan uang. Penginapannya yang dibayar dengan mahal. Wah, ini hotel-hotel mewah. Terus ke diskotik-diskotik. Jadi semua dia bilang, sudah nanti baru saya fotokopi kasih. Dia kumpulkan masyarakat, buat dokumentasi, daftar absen hadir itu, setelah itu baru dia bawa naik. Supaya proses izin ini bisa keluar namanya AGU. Masyarakat Papua hanya segelintir dari mereka yang ditindas oleh kebijakan pemerintah. Bhinneka Tunggal Ika katanya. Namun lupa bahwa saudara kita di sana berbeda dengan kita yang di Jakarta. Katanya hukum itu hitam di atas putih, harus dibuktikan oleh surat dan sertifikat. Loh, apa Bapak dan Ibu lupa bahwa mereka adalah masyarakat hukum adat, dan ini adalah tanah ulayat. Will Americans return their land to Apaches and Cherokees?